Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Punyance puriso kaira tenang punang tamhi candang kairata sukko punyasa uccayoti. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, Upasaka Upasika, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelumnya selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sotihontu dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini adalah malam yang penuh berkah, malam yang penuh dengan sukacita. Karena di mana pada malam hari ini kita mengisi waktu yang kita miliki untuk bersama-sama membacakan parita, mendengarkan uraian dhamma, yang tentu saja ini adalah waktu yang sangat berisi dengan keberkahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Buddha, kalena dhamma sawanang etam manggala mutamang. Mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai itu adalah berkah utama. Nah, di malam hari ini para bapak dan ibu semua bersama-sama menciptakan berkah untuk dirinya masing-masing. Jadi para bapak dan ibu saudara sekalian, pada malam hari ini adalah upaya untuk membuat berkah. Yang mana kita mengisi waktu kita untuk melakukan puja bakti dan juga mendengarkan uraian dhamma. Apalagi ini adalah hari Uposatha, yang mana pada hari ini para bapak dan ibu saudara sekalian juga bersama-sama melatih Uposatha, melatih menjalankan Atthasila atau 8 sila, 8 latihan moral. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, kenapa bulan Uposatha atau di bulan Purnama terang adalah bulan yang penuh dengan berkah? Ya, karena selain hari itu diisi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh berkah, juga hari itu adalah hari yang dikhususkan untuk praktik spiritual. Sebagaimana yang sebelumnya pernah saya jelaskan, bahwasanya di hari Uposatha itu biasanya masyarakat India sudah terbiasa menjalankan praktik spiritual. Bahkan konon dipercaya di hari Uposatha, di bulan Purnama itu, para dewa pada turun ke bumi. Jadi para dewa pada turun ke bumi di bulan Uposatha, di hari Uposatha seperti saat ini. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok ada cerita bahwa di bulan Purnama para dewa turun ke bumi? Karena mereka turut bersukacita melihat orang-orang menjalankan praktik spiritual, menjalankan puasa, melakukan hal yang baik, mendengarkan dhamma. Jadi para dewa pun juga turut bersukacita. Maka kalau kita ingin dilindungi oleh para dewa, supaya para dewa juga dekat dengan kita juga harus melakukan hal yang baik. Kalau kita melakukan hal yang baik, perbuatan kita baik, maka makhluk-makhluk apapun juga akan senang dengan kita. Termasuk para dewa dikisahkan senang turun ke bumi di bulan
Uposatha atau di hari bulan purnama terang, karena melihat orang-orang banyak yang menjalankan praktik spiritual. Apalagi kalau kita lihat di negara Buddhis seperti di Sri Lanka, nah itu di bulan purnama terang seperti saat ini, umat Buddha pada datang ke wihara menjalankan uposatha, mendengarkan uraian dhamma dari pagi sampai malam. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin mengajak para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan uraian dhamma yang berisi motivasi. Maka topik yang ingin saya angkat adalah kekuatan kebiasaan. Kekuatan kebiasaan atau dalam bahasa populernya the power of habit. Kekuatan dari habit. Habit itu kebiasaan. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pada dasarnya kita mengetahui bahwa sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Jadi para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu, itu menjadi kebiasaan, menjadi habitnya. Nah, kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter seseorang. Seseorang itu bisa semakin mahir, semakin lincah di dalam melakukan sesuatu juga karena terbiasa kan. Maka karakter seseorang juga dibentuk dari kebiasaannya. Orang itu disebut sebagai orang baik ya karena orang tersebut sering atau terbiasa di dalam melakukan hal yang baik. Orang itu dikatakan sebagai orang yang jahat, orang yang buruk ya karena di dalam kehidupan seharinya ia sering atau terbiasa melakukan perbuatan yang buruk. Maka dari itu karakter kita, siapa diri kita, terbentuk dari kebiasaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan hal yang baik, ya kita akan menjadi orang yang baik. Tapi sebaliknya kalau kita terbiasa di dalam hal yang buruk, ya kita menjadi orang yang buruk. Maka hidup kita saat ini tergantung dari apa yang kita biasakan. Kualitas hidup kita juga bergantung pada apa yang kita biasakan. Kalau setiap harinya malas-malesan, tidak mau kerja, ya maka disebut sebagai pengangguran. Nah, dalam bahasa yang sekarang disebut mager. Mager itu bukan membuat pager, tapi malas gerak. Ada orang-orang yang kategori mager, malas gerak. Ya maunya tidur-tiduran terus, tidak mau kerja. Tapi punya cita-cita ingin kaya, ingin sukses. Tapi bagaimana? Bagaimana bisa sukses kalau orang tersebut tidak mau bekerja? Maka dibutuhkan usaha. Nah, kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter kita. Nah, karakter kita itu yang akan menentukan masa depan kita. Nasib kita dibentuk dari karakter kita saat ini. Nah, karakter kita itu dibentuk dari kebiasaan kita. Seperti apa kehidupan kita saat ini sudah dikondisikan, sudah dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kalau saat ini misalnya hidupnya masih begini-begini saja, ya berarti itu adalah kumpulan dari kebiasaan yang sudah kita lakukan. Kalau kita ingin mengubah hidup kita, ya kita harus memulainya untuk mengubah dari kebiasaan kita. Kalau kita ingin mengubah masa depan, mengubah nasib kita, ya awali dari perubahan kebiasaan. Karena masa depan ditentukan dari karakter kita. Nasib kita itu ditentukan dari karakter kita saat ini. Dan karakter kita saat ini dibentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kalau Anda ingin punya masa depan yang cerah, berarti mulai saat ini harus berani menciptakan kebiasaan yang mendukung pada masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah yang seperti apa? Masa depan yang hidup dengan kemudahan, tidak kesulitan, hidupnya sejahtera, penuh kebahagiaan, dan juga tentu juga harus sehat. Sehat.
Karena kalau sejahtera, kaya raya, tapi kalau fisiknya tidak sehat, ya bagaimana? Uangnya, kekayaannya akan habis untuk biaya pengobatan. Hidupnya menjadi tidak bahagia. Jadi sukses itu bukan mereka yang kaya raya, tapi juga mereka yang seimbang. Sejahtera artinya kehidupannya tercukupi, juga hidup sehat. Tapi kalau misalnya sukses, kaya raya, tapi kalau fisiknya tidak sehat, ya kekayaannya akan habis untuk biaya pengobatan. Biaya berobat kan juga mahal. Makanya Sang Buddha mengatakan, arogya paramalabha. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Maka kalau para bapak dan ibu saudara sekalian yang hadir di sini masih dalam keadaan yang sehat, nah berarti itu adalah salah satu kekayaan yang luar biasa, keuntungan yang luar biasa, yang patut disyukuri, yang patut digunakan untuk hal yang baik. Kalau sudah sehat, fisiknya kuat, tapi hidupnya sering mengeluh, ya hidup saya seperti ini Bante, apakah saya punya masa depan? Wah, sepertinya saya bagaikan butiran debu yang terhembas oleh angin, tidak punya harapan di masa depan. Apakah saya bisa hidup? Kalau kita masih kuat, masih sehat, harapan masih ada. Masih ada para bapak dan ibu. Jadi kita masih punya harapan untuk sukses di kemudian hari, untuk punya kesejahteraan hidup, punya kesehatan. Jadi kalau kita ingin punya masa depan yang cerah, harus diawali dari saat ini dengan mengubah kebiasaan kita. Mengubah kebiasaan kita. Kalau dulu mungkin terbiasa di dalam melakukan hal yang kurang baik. Mulai saat ini, mulai detik ini bertekad di dalam diri. Saya tidak akan melakukan lagi keburukan. Saya akan berusaha melakukan hal yang baik karena kebaikan yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan membentuk kebiasaan dan itu akan membuat diri saya menjadi orang baik. Maka kuncinya adalah kekuatan kebiasaan. Kebiasaan meskipun terkesan sepele, tapi itu punya power, punya kekuatan yang luar biasa. Kan katanya ngelmu iku angele yen durung ketemu. Ilmu itu sulit kalau belum ketemu, belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ya akan menjadi mudah. Iya kan? Jadi kuncinya adalah kebiasaan. Ada juga pepatah, witing tresno jalaran saka kulino. Nah, tresno atau cinta itu muncul ya karena kebiasaan, karena kulino, karena akrab. Nah, jadi kuncinya adalah kebiasaan. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ya kita harus membiasakan diri dalam melakukan hal yang baik. Sang Buddha berpesan kepada kita, punyance puriso kayira tena punang. Tam hicandang kayirata suko punyasa ucayo. Lakukanlah kebajikan secara berulang-ulang. Sukailah kebaikan itu. Karena memupuk kebaikan adalah kebahagiaan. Sungguh membahagiakan buah dari kebaikan. Kalau sudah melakukan hal yang baik, lakukanlah lagi dan lagi. Kuncinya adalah punap-punang, lagi dan lagi. Kalau kita misalnya saat ini sudah melakukan hal yang baik, diusahakan untuk diulangi lagi. Karena sesuatu yang diulangi lagi, itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Dan kalau kita sudah mulai terbiasa di dalam melakukan hal yang baik, ya kita akan menjadi mahir di dalam melakukan hal yang baik. Kira-kira kalau ditanya, melakukan kebaikan sama keburukan lebih mudah mana? Kalau jawabannya masih melakukan keburukan Bante, nah berarti kebiasaannya adalah melakukan keburukan. Kalau ditanya mana yang lebih mudah melakukan kebaikan atau keburukan, kalau dijawab kebaikan Bante, nah berarti orang tersebut sudah mulai terbiasa melakukan hal yang baik. Karena sesuatu itu dikatakan mudah,
itu karena kebiasaan. Sesuatu itu dikatakan sulit, ya karena belum terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa di dalam melakukan sesuatu, ya akan menjadi mahir. Wah, Bante ini Kak, kalau ngomong kok seperti gampang banget ya. Saja baru maju aja sudah dredeg, sudah grogi. Yaitu karena kebiasaan para bapak dan ibu. Dulu juga sama. Ketika baru maju di depan, pegang mic, wah, sudah gemeteran semua. Karena belum terbiasa. Nah, lama-kelamaan juga akan menjadi terbiasa. Nah, beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, ini bagaimana Bante supaya saya bisa memimpin puja bakti? Kalau ada puja bakti, saya itu disuruh ngomong aja sudah gemetaran. Padahal di hadapannya juga orang-orang yang sudah dikenal. Kalau ngerumpi aja ya, kalau gosip itu waduh, omongannya sampai bisa fasih begitu. Tapi begitu diminta untuk menjadi pembawa acara, untuk memimpin puja bakti, untuk ceramah, wah, groginya minta ampun. Ya karena belum terbiasa. Kenapa Anda bisa fasih di dalam bergosip? Wah, kalau ngerumpi itu ngomongin keburukan orang, ngomongin tetangga, itu loh anaknya dia itu loh, dan lain sebagainya, wah fasih sekali. Ya karena sudah terbiasa. Nah, maka para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, kita harus membiasakan diri di dalam melakukan hal yang baik. Kita sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang perlu dilakukan dan apa yang mestinya dihindari. Setelah kita mengetahui apa yang baik, maka tugas selanjutnya adalah kita melakukan kebaikan itu lagi dan lagi. Jangan pernah meremehkan kebajikan meskipun itu kecil. Sang Buddha memberikan nasihat kepada kita. Mawamanyenta punyasa namantang agamisati uda bindu nipatena uda kumbo pipurati tiro puranti punyasa tokato kampi ancinang. Jangan pernah meremehkan kebajikan dengan berpikir kebajikan tidak akan mendatangkan buah padaku. Sebagaimana tetesan air yang menetes demi tetes, lama-kelamaan akan memenuhi wadah yang menampungnya. Demikian juga sebaliknya, kita hendaknya jangan meremehkan kejahatan atau keburukan. Karena kalau keburukan itu sudah dilakukan, meskipun itu kecil, tapi diulangi lagi, itu akan menjadi keburukan yang besar, akan punya daya yang luar biasa, yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Maka dari itu jangan pernah meremehkan perbuatan. Meskipun itu kecil, tetapi kalau dilakukan secara berulang-ulang, itu akan menjadi perbuatan yang besar. Ibarat menabung itu tidak langsung besar sekalian, tetapi kecil-kecil dulu, tetapi rutin itu lama-lama akan menjadi banyak. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, gitu kan? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau Anda menabung, misalnya, setiap hari menyisihkan 1.000 rupiah, itu kalau dalam waktu 1 bulan sudah menjadi berapa? 30.000. 30.000 sudah bisa untuk makan enak, bisa untuk jajan. Nah, kalau misalnya sekali kita mengeluarkan uang yang sebegitu besar, wah kadang-kadang, wah sayang ya gitu. Tapi kalau kita mulai menabung sedikit demi sedikit, begitu kita melihat hasilnya, oh ternyata besar juga ya. Nah mungkin nih para bapak dan ibu saudara sekalian, para bapak-bapaknya mungkin yang merokok nih, yang tadinya mungkin 2 bungkus sehari, mulai sekarang dikurangi dulu 1 bungkus. Nanti yang 1 bungkus itu uangnya ditabung dulu. Nah begitu 1 bulan, ternyata banyak juga ya. Nanti setelah itu dikurangi lagi hingga tidak merokok lagi. Kan nanti uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain kan. Jadi memang harus dibiasakan. Sesuatu itu memang harus dibiasakan.
Kalau seseorang itu sudah terbiasa melakukan sesuatu, maka ya pekerjaannya akan menjadi biasa. Kenapa ada orang yang bisa melakukan pekerjaan yang sulit? Menurut kita sulit sekali. Wah, dia cerdas. Dia pandai. Bukan pandai, bukan cerdas. Ya karena sudah terbiasa. Sudah mengetahui lebih dulu. Jadi kalau dalam teori ini, tidak ada orang yang pandai dan bodoh. Dia sudah terbiasa lebih dulu. Jadi jangan minder. Kalau misalnya saat ini, ya Bante, saya orang desa ya seperti ini. Saya nggak punya harapan lah. Ngapain saya sekolah tinggi-tinggi? Saya nyangkul aja lah, gitu misalnya. Kalau mulai saat ini dibiasakan mungkin melakukan sesuatu yang berbeda gitu, ya kehidupan kita akan berubah juga. Harus ada inovasi, harus ada kreasi. Kalau kita bisa mengembangkan suatu usaha, punya mungkin pekerjaan yang lain yang tadinya dipikir sulit, tapi kalau dibiasakan, dilakukan lagi dan lagi, maka lama-lama juga akan menjadi terbiasa. Dan orang yang sudah terbiasa melakukan itu, maka pekerjaan menjadi mudah. Orang itu disebut sebagai ahli ya karena sering melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian ingin mengubah kualitas hidup Anda, ingin mengubah masa depan Anda, awali perubahan dari mengubah kebiasaan. Karena kebiasaan itu punya power yang sangat kuat sekali, sangat luar biasa. Ya mungkin Anda akan meremehkan, masa perbuatan seperti ini punya kekuatan, ya tidak apalah gitu. Tapi nanti baru ketahuan, ternyata apa yang saya biasakan ini bisa menghancurkan kehidupan saya. Tapi kalau Anda bisa mengerti tentang kekuatan dari kebiasaan, terbiasa melakukan hal yang baik, nanti lama-kelamaan akan menjadi mudah. Kebaikan itu sesuatu yang mudah apabila Anda sudah terbiasa. Misalnya meditasi. Waduh Bante, kalau meditasi saya ya 5 menit saja sudah kesemutan. Bagaimana bisa 30 menit? 5 menit saja sudah kesemutan. 10 menit sudah tertidur. Kuncinya adalah dibiasakan. Meditasi dibiasakan. Bisa 5 menit dulu. 5 menit, tapi kalau itu setiap hari kan bisa banyak kan. 1 hari 5 menit, 5 menit. Nanti kalau merasa, oh saya harus bisa lebih berkembang, harus lebih maju lagi, ditingkatkan lagi menjadi 10 menit. Begitu. Jadi jangan pernah meremehkan kebiasaan itu, karena kebiasaan itu akan punya kekuatan untuk mengubah karakter, akan mengubah kualitas hidup Anda. Jangan pernah menyalahkan siapapun atas kehidupan Anda saat ini. Karena apa yang Anda terima saat ini tidak terlepas dari apa yang Anda sudah biasakan. Saat ini misalnya, waduh Bante, hidup saya masih susah. Apa-apa serba susah. Kepada siapa saya harus mengadu betapa ketidakadilan ini? Ya, ini bukannya ketidakadilan, tapi memang ada sesuatu yang sudah dibiasakan. Karma, perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang itu juga akan menghasilkan perbuatan yang besar juga. Kalau yang dilakukan adalah buruk, ya menjadi karma buruk yang besar. Dan itu akan menjadi faktor penunjang kehidupan Anda. Kalau terbiasa melakukan hal yang buruk, ya maka kualitas hidupnya menjadi buruk. Sedih terus. Banyak susahnya terus. Maka setelah kita mengetahui bahwa kondisi kita saat ini ditentukan oleh kebiasaan kita, maka harus ada upaya untuk mengubah kehidupan kita, diawali dari mengubah kebiasaan kita. Kalau yang dulu misalnya tidak bisa bangun pagi, waduh Bante susah sekali bangun pagi, bangunnya selalu terlambat terus gitu. Mulai saat ini bertekad, saya harus bisa bangun pagi.
Jam 4:30 saya bangun pagi, 15 menit untuk meditasi, setelah itu persiapan kerja, misalnya begitu. Itu kalau dibiasakan setiap hari, maka kehidupan kita juga akan menjadi berubah. Menjadi berubah. Maka kebiasaan itu punya kekuatan yang luar biasa. Punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau Anda semua, para bapak dan ibu saudara sekalian, bisa mengawali perubahan dengan perubahan kebiasaan, maka hidup Anda niscaya akan berubah. Tentu yang diharapkan adalah perubahan yang lebih baik. Kehidupan itu memang faktanya selalu berubah. Mau atau tidak mau, hidup itu berubah. Tetapi berubah yang mana? Berubah menjadi lebih baikkah atau menjadi lebih buruk? Karena kalau kita berbicara tentang perubahan, perubahan itu ada bertambah, ada yang berkurang. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kira-kira apa yang perlu bertambah dan kira-kira apa yang perlu berkurang di dalam perubahan itu? Kalau bisa yang bertambah adalah hal yang baik. Makin hari makin sabar, makin hari makin bijaksana, makin hari makin baik hati. Makin hari jangan semakin buruk. Kalau bisa yang dulunya suka marah-marah menjadi tidak marah-marah lagi. Yang dulunya mungkin mudah sekali sakit hati, mudah sekali tersinggung, dikurangi menjadi lebih bisa menerima. Jadi kalau bisa perubahan itu adalah perubahan yang membawa pada hal yang positif, bukan perubahan yang membawa kemerosotan. Semakin hari harus bisa menjadi semakin bijaksana. Sang Buddha mengingatkan kepada kita, jangan menjadi seperti sapi yang menua, tetapi hanya dagingnya yang bertambah, bukan kebijaksanaannya. Kita harus bisa meningkatkan kebijaksanaan kita. Artinya, jangan hanya menua, tetapi juga harus semakin bijaksana. Karena kalau kita berbicara menua, siapapun pasti akan semakin tua. Diusahakan maupun tidak, orang itu akan bergerak menuju ketuaan. Semakin hari akan menjadi semakin tua. Tetapi semakin tua belum tentu semakin bijaksana. Semakin tua belum tentu semakin dewasa. Karena kedewasaan itu bukan berbicara umur, tetapi adalah sesuatu yang dibentuk dari cara berpikir. Dari cara berpikir. Banyak sekali orang yang sesungguhnya umurnya sudah tua tetapi perilakunya masih kanak-kanak. Apa yang disebut sebagai kanak-kanak? Kanak-kanak itu ya mudah ngambekan, mudah menangis, mudah bersedih. Coba lihat kalau anak-anak itu minta sesuatu misalnya. Ma, minta es krim, minta somai, minta pentol cilok. Kalau nggak dikasih, oh langsung nangis. Habis nangis itu bisa gulung komeng kan, bisa apa namanya itu, bisa gerak-gerak gitu. Kemudian menggelepar-gelepar di lantai gitu. Ah nggak mau gitu. Mau ini ya dikasih ini loh ada nasi loh enak loh. Nasi tempe ini lebih bergizi. Oh nggak mau. Pokoknya maunya pentol cilok misalnya. Anak kecil begitu. Jadi kalau dikasih tidak dituruti, dia akan menangis, akan merengek. Kadang-kadang bisa ngambek juga. Bisa ngambek. Nah, kalau sudah tua, umurnya sudah tua tetapi perilakunya masih seperti itu, berarti belum dewasa. Belum dewasa, ya kan? Masih ngambekan, merengek, bersedih, galau, mudah galau gitu. Nah, berarti belum dewasa. Nah, orang yang dewasa itu bukan hanya umurnya yang bertambah, tetapi juga cara berpikirnya. Tidak lagi seperti kanak-kanak. Kalau kita meminta sesuatu, orang dewasa pasti akan berjuang sendiri. Tidak akan kemudian ngambek sama orang tuanya. Misalnya minta dibelikan sepeda motor, nggak dikasih, kemudian pergi gitu. Oh tidak seperti itu. Semakin dewasa kita akan semakin tahu tentang apa yang harus dilakukan.
Karena itu adalah kebijaksanaan. Jadi jangan hanya menambah dagingnya, jangan hanya menua yang bertambah dagingnya, tapi juga harus bertambah kebijaksanaannya. Harus semakin menjadi dewasa, menjadi semakin bijaksana. Jangan hanya menua saja. Karena kalau berbicara menua, semua orang pasti akan menua tanpa diusahakan pun. Tapi kalau berbicara kebijaksanaan, itu harus diupayakan. Bagaimana caranya menjadi bijaksana? Salah satunya adalah dengan mendengarkan wejangan dhamma seperti ini. Karena dengan mendengarkan dhamma ini kan kita bisa menjadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita akan menambah wawasan, menambah pengetahuan baru. Kan mendengarkan dhamma ada manfaatnya. Yang pertama adalah asutang sunati, mendengarkan apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Jadi para bapak dan ibu saudara sekalian mendengarkan uraian dhamma seperti ini bisa mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Berarti bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu. Semakin banyak semakin banyak mendengarkan, maka semakin banyak juga pengetahuannya, kan? Semakin banyak mendengarkan, semakin banyak pula wawasannya. Yang kedua manfaatnya, sutang pariyodapeti. Artinya, memperjelas lagi apa yang pernah didengar sebelumnya. Barangkali kita pernah mendengar sesuatu. Oh, seperti ini. Tetapi ketika mendengarkan lagi, akan menjadi semakin kuat. Oh, saya harus seperti ini. Tadi Bante memberitahu saya, menasihati saya untuk mengubah hidup saya dengan kebiasaan. Mengubah kebiasaan saya, mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Sebelumnya sudah pernah mendengar, tapi karena mendengar lagi menjadi semakin mantap. Oh, mulai saat ini saya akan berubah. Tapi berubahnya bukan seperti Ultraman. Berubah tidak seperti itu. Berubah diawali dari perubahan dari kebiasaan. Dari kebiasaan terlebih dahulu. Nah, kemudian manfaat mendengarkan dhamma adalah kangkang witarati. Membersihkan keraguan-raguan. Menjernihkan keraguan-raguan. Yang dulu barangkali kita masih ragu-ragu tentang ajaran Buddha. Setelah mendengarkan dhamma, kita menjadi semakin mantap. Oh, ajaran Sang Buddha itu sungguh luar biasa. Penuh dengan motivasi, penuh dengan inspirasi yang menggugah semangat, membuat hidup saya menjadi lebih baik. Diting ujung karoti, meluruskan pandangan. Nah, barangkali dulu punya pandangan, punya cara berpikir yang keliru. Nah, setelah mendengarkan dhamma, diluruskan lagi. Diluruskan, ini loh yang benar seperti ini. Kamu jangan mengikuti seperti itu, karena kalau kamu mengikuti seperti itu, hidup kamu tidak akan maju. Nah, setelah mendengarkan uraian dhamma, pandangan kita bisa diluruskan sesuai dengan dhamma. Kalau tadi mungkin punya pandangan, wah hidup hanya sekali, senang-senang saja, ngapain hidup dibuat susah gitu. Tapi setelah mendengarkan uraian dhamma ini, oh, hidup tidak hanya sekali, ada kehidupan mendatang. Saya bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya. Maka saya harus mengupayakan yang terbaik untuk hidup saya supaya kehidupan mendatang juga menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin punya pandangan, ya saya orang kampung, saya orang desa, untuk apa saya bermimpi besar? Tapi begitu mendengarkan nasihat tadi, begitu mendengarkan motivasi, tidak peduli siapa saya, tidak peduli dari mana saya, tapi saya punya harapan yang besar. Kalau bermimpi saja tidak berani, bagaimana bisa mewujudkan impian? Bermimpi itu gratis para bapak dan ibu. Kita boleh bermimpi, kita boleh punya harapan. Nanti mau menjadi seperti apa? Kita boleh bermimpi. Bermimpi itu gratis. Tetapi untuk mewujudkan impian itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tidak ada yang gratis untuk mewujudkan impian. Paling tidak kita harus membayar dengan jerih payah, dengan usaha, dengan tenaga. Memang bermimpi itu gratis,
Tetapi untuk mewujudkan impian tersebut, kita harus mengorbankan sesuatu. Paling tidak mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu kita. Nah, kemudian manfaat mendengarkan Dhamma, citta massa pasidati. Batin menjadi tenang, menjadi puas, gembira setelah mendengarkan Dhamma. Yang tadi mungkin hidupnya seakan-akan tak punya harapan lagi. Setelah mendengarkan Dhamma, oh ternyata saya harus punya harapan. Yang tadinya mungkin selalu mengeluh terus. Mengeluh, hidup isinya cuma mengeluh. Setelah mendengarkan Dhamma, kemudian punya harapan. Ngapain saya mengeluh? Saya juga masih sehat, masih kuat. Ini adalah satu keberuntungan yang saya miliki. Maka saya harus bisa menggunakan kesempatan ini dengan luar biasa, dengan sebaik-baik mungkin. Karena di luar sana, para bapak dan ibu, ada yang tahu, di luar sana banyak sekali mereka yang jauh lebih kekurangan daripada kita. Kekurangan dalam apa? Bukan hanya kekurangan materi ya. Mungkin secara tenaga, secara kesehatan, mereka bisa lebih kurang daripada kita. Maka sekurang-kurangnya kita, sesedih-sedihnya kita, di luar sana masih ada. Maka kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Bersyukur yang dimaksud adalah kita mengapresiasi apa yang sudah kita miliki. Kalau kita punya kesehatan, fisik kita masih sehat, masih kuat untuk angkat-angkat, masih kuat untuk berpikir, maka kita patut bersyukur dengan cara menggunakan kesehatan kita untuk melakukan hal yang baik. Oh, fisik kita masih sehat, kita harus rajin ke wihara. Karena barangkali nanti kalau sudah tua renta, mau ke wihara sudah susah. Iya kan? Mumpung sekarang masih muda, datang ke wihara, mendengarkan uraian Dhamma. Mumpung sekarang masih muda, ikut meditasi. Ikut kegiatan-kegiatan organisasi. Nih ibu-ibu nih, bisa ikut juga kegiatan wandani. Bisa latihan membatik, latihan memasak, latihan berorganisasi. Mumpung sekarang masih muda, mumpung sekarang masih kuat, mumpung sekarang masih bisa, lakukan yang terbaik. Itu adalah cara bersyukur kita. Jadi cara bersyukurnya umat Buddha adalah menghargai apa yang sudah kita miliki dan mengapresiasi, menggunakan sebaik mungkin atas apa yang sudah kita miliki. Karena di luar sana belum tentu seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan saat ini. Sadarlah bahwa apa yang Anda keluhkan saat ini itu adalah apa yang di luar sana yang orang-orang harapkan. Mungkin saat ini mengeluh, waduh Bante, saya kerja, gaji masih di bawah UMR. Udah begitu kerjanya berangkat pagi sampai malam. Waduh Bante, sepertinya nggak kuat deh. Tapi perlu diingat, di luar sana masih banyak orang-orang yang menanti untuk mendapatkan pekerjaan. Masih banyak pengangguran. Waduh Bante, saya itu sawahnya banyak, harus kerja pagi sampai petang, harus nyangkul misalnya. Ingat, apa yang Anda keluhkan saat ini itu adalah yang orang lain harapkan. Di luar sana banyak sekali orang yang bahkan tidak punya rumah. Jangankan punya tanah, punya sawah yang luas ya. Kadang-kadang mereka harus berkeliling di pinggir-pinggir jalan. Waduh Bante, malam ini saya makan, bukan malam ini ya. Oh saya sehari-harinya makan sama nasi sama telur. Nasi sama telur, paginya nasi sama telur, siangnya telur sama nasi cuma dibolak-balik. Atau tahu tempe, paginya tahu tempe, siangnya tempe tahu cuma dibolak-balik. Tapi perlu diingat, di luar sana untuk mendapatkan sesendok makanan saja tidaklah mudah. Waduh Bante, saya kerja gaji saya tidak besar. Gaji saya cuma kecil. Tapi perlu diingat, Anda punya waktu bersama keluarga.
Anda mungkin bisa tidur siang. Nih para petani ini kadang-kadang mengeluhkan, waduh Bante, sebagai petani ya gajinya nggak besar. Tapi sebagai petani Anda luar biasa. Bisa ikut gotong royong. Kalau ada kerja bakti di rumah. Nah, siang-siang bisa tidur siang, bisa layeh-layeh. Malam bisa kumpulan, ikut kegiatan kumpulan di rumah-rumah itu, kumpulan RT atau Karang Taruna, bisa ikut ke wihara. Karena di luar sana belum tentu loh. Belum tentu mereka mungkin gajinya besar, tetapi stresnya juga banyak. Lebih stres daripada Anda. Mungkin gajinya besar, tapi tidurnya hanya sedikit. Mungkin gajinya besar, tapi jauh dari keluarga. Maka jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita punya hal yang patut disyukuri. Kita punya satu hal yang patut kita hargai. Kesehatan patut kita hargai. Seperti pada malam hari ini kita semua bisa ikut hadir, meskipun secara virtual, ini adalah satu keberuntungan yang luar biasa. Di luar sana mungkin ada yang mau ikut, tapi tidak punya kuota. Jangankan kuota, HP saja mungkin nggak punya. HP saja nggak punya. Anda semua bisa mengikuti program seperti ini. Di wihara juga sudah support, sudah mendukung, bisa mengikuti kegiatan semacam ini. Ini adalah hal yang patut disyukuri dan patut dihargai. Setelah kita mendapatkan satu kesempatan ini, maka gunakan kesempatan ini dengan baik. Karena barangkali di luar sana banyak yang menginginkan seperti kita. Wihara sudah lumayan layak. Tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu orang itu ingin mendengarkan uraian dhamma seperti ini, waduh harus bersusah payah. Belum lagi ancaman-ancaman dari luar. Mereka harus berjalan jauh. Apalagi kalau para bapak dan ibu mungkin yang sudah sepuh-sepuh pernah mengalami juga. Harus datang ke wihara lain atau ke rumah-rumah. Itu jalan kaki, belum ada listrik. Sekarang sudah serba mudah. Zaman dahulu bertemu dengan biku saja susahnya minta ampun, iya kan? Wah dulu, ya saya sendiri juga seperti itu. Kalau mau bertemu biku biasanya di hari-hari besar saja. Di hari-hari besar, di Waisak, itu pun juga tidak di wihara sendiri. Di wihara di kota lain gitu. Nah sekarang Anda bisa mengakses untuk bisa belajar dhamma, bisa belajar dari manapun. Sekarang di media sosial, di YouTube, Anda bisa melihat, bisa mendengarkan uraian dhamma. Bisa mendengarkan nasihat, bisa mendengarkan wejangan dhamma. Maka sekarang itu ada kelebihan-kelebihan yang patut kita apresiasi. Yang patut kita gunakan dengan sebaik mungkin. Maka jangan pernah mengeluh. Karena apa yang Anda keluhkan saat ini bisa jadi itu adalah yang orang lain harapkan. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kembali lagi berkenaan dengan kebiasaan. Kita harus mengubah hidup kita diawali dari kebiasaan. Karena apa yang kita biasakan itu akan menjadi karakter kita. Karakter kita akan menentukan masa depan kita. Nasib kita di tangan kita. Kita bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Kita adalah pemilik dari perbuatan kita masing-masing. Kita adalah apa yang kita lakukan. Siapa diri kita ditentukan dari bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Kualitas hidup kita, apakah kualitas baik atau buruk, itu juga ditentukan dari kebiasaan kita, dari perbuatan kita. Maka kita adalah apa yang kita lakukan. Jadi kita adalah apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan hal yang baik, ya kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita melakukan hal yang buruk, kita akan menjadi orang yang buruk. Kamma sakom hi kamma dayado, kamma yoni kamma bandu, kamma patisarano. Yang kamang karisami, kalyanang wa papakang wa, tassadayado bawisamiti. Aku adalah pemilik dari perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan aku lakukan itu adalah milik saya. Jadi kalau saya melakukan hal yang buruk, keburukan itu juga milik saya. Kalau saya melakukan hal yang baik, kebaikan itu juga milik saya. Kamadayado. Aku adalah pewaris dari perbuatanku sendiri.
Aku akan mewarisi perbuatanku sendiri. Perbuatan yang kita lakukan, apakah itu hal yang baik atau buruk, itu yang nanti akan kita warisi. Perbuatan kita yang akan menemani kita. Harta benda, keluarga hanya bisa menemani kita di sini, di dunia ini. Tidak di kehidupan selanjutnya. Hanya perbuatan kita lah, kebaikan kita lah yang akan menemani kita sampai di kehidupan mendatang, kehidupan selanjutnya. Kita adalah pewaris dari perbuatan kita masing-masing. Maka setelah mengetahui itu, berusahalah untuk melakukan hal yang baik. Karena kebaikan itulah yang akan kita warisi, yang akan kita bawa. Harta benda, kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, dan lain sebagainya itu akan kita tinggalkan setelah kita akan meninggal. Apa yang kita kumpulkan, kekayaan, rumah mewah, kemudian mobil mewah mungkin. Apapun itu, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tapi apa yang kita berikan kepada orang lain, itu menjadi harta kebajikan yang akan senantiasa menemani kita sampai di kehidupan selanjutnya. Kebaikan kita yang bisa mengantarkan kita sampai di alam bahagia di kehidupan selanjutnya. Kama yoni, terlahir dari perbuatanku sendiri. Kelahiran kita itu ditentukan oleh perbuatan kita masing-masing. Kalau kita senantiasa atau sering berbuat baik, ya kebaikan kita yang akan menuntun kita pada kelahiran yang lebih baik. Tapi kalau kita sering terbiasa di dalam melakukan keburukan, ya kita akan dilahirkan di alam yang menderita, menyedihkan. Jadi kebahagiaan dan penderitaan itu adalah konsekuensi dari perbuatan kita, bukanlah hukuman. Kalau kita bahagia itu bukanlah hadiah, tapi adalah konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita menderita itu juga bukan hukuman, bukan cobaan, tapi adalah konsekuensi buah karma buruk yang pernah kita lakukan. Maka supaya kita mendapatkan kelahiran yang lebih baik di kehidupan mendatang, berbuatlah baik. Karena kebaikan akan menentukan kelahiran yang lebih baik. Kama yoni, kita akan terlahir sesuai dengan perbuatan kita sendiri. Kama bandu, kita akan berkerabat dengan perbuatan kita sendiri. Pada akhirnya, apa yang kita lakukan itu juga menentukan orang-orang terdekat kita. Juga kembali lagi pada kebiasaan. Kalau kita sering melakukan hal yang baik, maka orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mendekat ke kita adalah orang-orang yang baik. Karena kita punya magnet yang baik. Jadi orang itu berkumpul dengan kawanannya. Orang itu berkumpul dengan kawanannya yang sejenis. Kalau orang itu sering berbuat baik, maka teman-temannya yang dekat dengan dia juga adalah orang-orang yang sering berbuat baik. Atau paling tidak orang yang menyukai kebaikan. Tapi kalau kita tidak mau berbuat baik, bahkan sering melakukan hal yang tidak baik, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, ya teman-teman kita adalah orang-orang yang sejenis itu. Maka untuk mengetahui siapa diri kita, bisa kita lihat siapa teman-teman yang paling dekat. Kalau teman-teman yang paling dekat kita adalah orang-orang pemabuk, penjudi, dan lain-lain, kita juga seperti itu. Kita berkerabat dengan perbuatan kita sendiri. Kama patisarano, kita adalah pelindung atau bergantung pada perbuatan kita sendiri. Pada dasarnya perlindungan sejati itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Maka Sang Buddha mengingatkan kepada kita, menasihati kita untuk menjadi pelindung, menjadi pulau untuk diri kita sendiri. Karena diri kita adalah pelindung yang sejati. Atahiyatano nato kohinato parosia. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Kalau bukan diri sendiri, siapa lagi? Karena secinta-cintanya orang lain kepada kita, mereka tidak akan bisa melindungi semuanya. Tidak akan bisa menjamin kehidupan kita. Secinta-cintanya orang tua kepada kita, orang tua tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Maka kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadaya do bawisamiti. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Pada akhirnya kita akan mewarisi perbuatan kita masing-masing. Hukum karma akan berjalan, akan berlaku untuk semuanya. Jadi sang wapate bijang tadi sang harate palang.
kalyana kari kalyanang papakari cepapakang. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan, pelaku keburukan akan mendapatkan penderitaan. Maka dari itu, ngunduh wohing pakarti. Artinya kita hidup ini adalah memetik dari buah perbuatan kita masing-masing. Kalau kita ingin memetik hal yang baik, maka lakukanlah hal yang baik. Ngunduh wohing pakarti itu sudah menjadi peribahasa bahasa Jawa yang cukup populer. Jadi kalau para bapak dan ibu bisa mengingat-ingat dan juga menasihati anaknya, ngunduh wohing pakarti. Itu sejatinya adalah tentang hukum karma, supaya kita juga tetap berpegang teguh pada hukum karma. Kita punya keyakinan tentang hukum karma. Barang siapa menanam, ia akan memetik. Pelaku kebaikan akan memetik kebahagiaan. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga huraian damai ini bisa menambah wawasan, bisa memotivasi para bapak dan ibu, bisa menjadi lebih semangat di dalam melakukan kebaikan, karena kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Kalau kita ingin berubah, maka awali perubahan itu dengan mengubah kebiasaan kita. Lakukanlah kebiasaan yang baik supaya kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Semakin hari harus menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, menjadi lebih baik hati. Sekian akhir kata sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.